tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, renungan kita pada saat ini didasarkan pada surat Efesus pasal yang pertama ayat 9, 10, 11, dan 12 dengan tema membuat rencana di dalam Kristus. Sebagaimana Allah Bapa kita yang di surga juga berencana di dalam Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, Engkau sudah memberkati, melindungi kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini sampai saat ini. Semuanya ini adalah rahmat belas kasihan dari Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam Kristus. Amin. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 12 demikian. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut
keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, hidup ini mesti didasari pada sebuah cita-cita. Mesti didorong dan dimotivasi oleh sebuah tujuan. Dan untuk membuat tujuan tentu itu berarti kita harus membuat perencanaan. Ibu, bapak, dan saudara, Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini dari semula juga sudah punya plan, sudah punya rencana. Dan rencana itu disebutkan sebuah rencana, sebuah kehendak, sebuah maksud dari Tuhan di dalam Kristus. Mengapa rencana Allah Bapa yang di surga untuk seluruh kehidupan di dunia ini sepanjang segala zaman dan di mana-mana tempat didasarkan pada dan di dalam Kristus? Karena Kristus adalah kepala segala sesuatu. Karena Kristus adalah kepala segala sesuatu. Dan di dalam Kristus itu rencana Allah adalah untuk menyatukan, mengharmonisasikan, menyelaraskan seluruh alam semesta ini. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah adalah alam semesta yang tidak seragam. Alam semesta yang beragam, tetapi harmonis, tetapi rukun. Karena seluruh ciptaan ini dipimpin, dikuasai, diatur oleh Allah di dalam Kristus. Nah, ibu, bapak, dan saudara, apa artinya membuat sebuah tujuan, sebuah rencana, pelayanan, pekerjaan di dalam Kristus? Karena Allah Sang Pencipta kita itu berencana terus di dalam Kristus, maka kita, saudara dan saya, umatnya, mesti juga punya rencana di dalam Kristus. Itu artinya kita tidak boleh punya rencana di luar Kristus. Artinya rencana-rencana yang menuruti keinginan kita sendiri. Tidak boleh. Tidak benar. Nah, bagaimana persoalannya membuat rencana di dalam Kristus? Maka yang kedua, kita mesti belajar mendengarkan, mengenali Kristus yang adalah kepala, Kristus yang adalah pemimpin, Kristus yang adalah panutan, Kristus yang meninggalkan suri toladan. Dan kita umat milik Tuhan di dalam Kristus belajar mengenal, manut, nurut pada Kristus. Bagaimana sebuah perencanaan yang ditandai perencanaan di dalam Kristus?
Misalnya, ibu, bapak, dan saudara punya rencana mau membuka sebuah usaha toko, misalnya toko yang baru. Maka toko ini pertama-tama harus mempunyai sifat seperti Kristus, yaitu melayani konsumen. Bahkan melayani dengan sepenuh hati. Seluruh karyawan di dalam toko yang baru ini perlu menyadari bahwa melayani konsumen itu harus sepenuh hati. Jangan asal. Itu sebagai contoh sebuah usaha, sebuah pekerjaan yang direncanakan di dalam Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang baik dan dilakukan dengan semangat pelayanan seperti Kristus melayani orang lain. Walaupun bukan bidang rohani, tetapi bidang jasmani, bidang duniawi, kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi itu bukan berarti bahwa Kristus tidak ada di dalamnya. Karena ketika kita berusaha, kita bekerja, melakukan segala usaha untuk mendapat rezeki itu, dilakukan dengan semangat melayani, semangat peduli akan kebutuhan pangsa pasar, kebutuhan pelanggan. Maka rencana seperti itu pasti diberkati Tuhan. Atau barangkali ada siswa yang barusan lulus atau akan lulus SMA, kemudian punya rencana, punya cita-cita, mau sekolah di perguruan tinggi, jurusan apa, sekolah universitas yang bagaimana, negeri, swasta, sekolah universitas yang terkenal, atau sekolah swasta yang biasa-biasa saja. Tentu tidak mutlak semua mahasiswa yang sekolah di perguruan tinggi yang hebat-hebat, yang terkenal akan menjadi hebat, belum tentu. Tapi pertama-tama siswa mesti mengenali bakat-bakatnya, passionnya, kecenderungan minat hatinya, sehingga nanti dalam perencanaan itu akan sesuai dengan rencana Kristus, yaitu menyatukan, menyelamatkan seluruh alam semesta. Wah, tentu ini cita-cita yang besar, tetapi ketika kita masuk di perguruan tinggi dan kita melakukan tugas pekerjaan sebagai mahasiswa-mahasiswi dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan ilmu keterampilan untuk hidup bekerja, maka itu pasti berkenan di dalam Kristus. Oleh karena itu tidak sembarangan kita, ibu, bapak, dan saudara semua, termasuk saya juga,
membuat tujuan, membuat perencanaan ke depan, tetapi harus melakukan perencanaan di dalam Kristus. Artinya yang sesuai dengan pengenalan kita akan Kristus. Kristus itu punya harapan, punya sikap perilaku cuma satu, menyelamatkan umat manusia, memberi damai sejahtera kepada umat manusia. Memang kelihatannya ketika kita berencana bekerja, belajar, kuliah, seolah-olah untuk mendapat kepintaran, keterampilan, kemampuan, rezeki untuk diri kita sendiri, seolah-olah kelihatannya seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita belajar sungguh-sungguh, maka sebetulnya kita melayani kebutuhan orang lain. Kita melakukan tugas penyelamatan untuk orang lain juga. Kita punya tugas untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, barangkali kita sudah punya rencana untuk beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah rencana-rencana tersebut sepaham dengan Kristus? Dan kalau ibu, bapak, dan saudara-saudara belum punya rencana yang jangka panjang atau baru akan membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah tujuan jangka pendek, bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, maka berhentilah sebentar, berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar rencana sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan itu adalah rencana-rencana di dalam Kristus. Rencana-rencana, kegiatan-kegiatan, program-program yang seturut dengan pikiran, perasaan, hati Kristus. Mari ibu, bapak, dan saudara, kita lanjutkan kehidupan kita dengan selalu berencana ke depan dan melangkah setapak, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, terus sampai kepada tujuan. Dan tujuan terakhir, selain menyatukan dan menyelamatkan seluruh umat manusia dengan Kristus adalah kepala, adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah saja. Kita itu hanya umat, kita ini cuma hamba-hamba dari Tuhan Allah yang punya hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Tapi ketika kita ikut serta di dalam rencana pelayanan di dalam Kristus, maka kita juga ikut diberkati. Maka kita juga akan diangkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sekarang lanjutkan dengan menaikkan doa kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah belajar mendengar firman Tuhan, yaitu supaya kami punya rencana sebagaimana Tuhan Allah berencana. Tolong ya Tuhan, kami menemukan rencana-rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup kami, bagi keluarga, bagi gereja, bahkan masyarakat, negara, dan bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga saat ini mempunyai hak istimewa yang luar biasa anugerah Tuhan, yaitu menjadi pendoa syafaat. Mendoakan, mengantarakan antara umat dengan Tuhan. Yang pertama, kami doakan saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga ingat akan para siswa, mahasiswa yang mau tidak mau pasti punya rencana-rencana ke depan. Kiranya Tuhan pimpin supaya rencana-rencana cita-cita mereka berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga teringat akan segala usaha pekerjaan yang sudah kami sedang lakukan. Tuhan berkati. Toko, warung, sekolah, kantor, di mana-mana tempat kami bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga tetap mendoakan secara khusus bakal jemaat Bumi Ayu yang pada tanggal 45 Desember bulan depan akan diputuskan oleh BPMS GKI, Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Tuhan berkati supaya keputusannya berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Bajem GKI Bumi Ayu dilembagakan menjadi jemaat GKI Bumi Ayu. Semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan pengasih penyayang. Tuhan yang di surga, kami juga ingin menyerahkan proses pemilihan umum untuk presiden, calon-calon legislatif di negara kami yang nanti akan dilakukan pemilihan umum bulan Februari tahun depan. Masa-masa kampanye, kiranya Tuhan berkati sehingga situasinya kondusif, aman, tentram, rukun, walau dalam perdebatan dalam perbedaan. Biarlah benar-benar negara kami menjadi negara yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi rukun satu. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami alaskan di dalam Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.